Hai, saya Adlisi, saya Panglima. Loh, nggak gitu. Kita punya intro baru. Hai, saya Dikwi. Saya Panglima. Kami, Researcher Konsorsium Riset Geopolimer Betas Green Concrete. Kami akan menunjukkan proses pengujian laboratorium yang belum pernah kalian lihat. Let's in your grass. Kalian tahu nggak apa itu mix design beton? Mix design beton adalah suatu metode atau prosedur untuk menentukan proporsi material-material agar menghasilkan beton dengan kuat tekan tertentu, karakteristik tertentu, dengan volume 1 meter kubik. Ada dua metode mix design yang umum digunakan di Indonesia. Yang pertama ada metode DOE dan yang kedua ada metode SEI. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat mix design beton normal dengan kuat tekan 25 MPa menggunakan metode SEI atau American Concrete Institute. Nah, mix design beton normal dengan kuat tekan 25 MPa menggunakan metode SEI atau American Concrete Institute. Mix design ini berdasarkan pada peraturan ACI 211.1/91 atau tahun 1991, tapi di re-approve tahun 2009 dengan judul Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. Hal yang pertama perlu kita ketahui untuk membuat mix design beton adalah data-data material yang akan kita gunakan, seperti berat jenis, kehalusan, kelembapan, serta penyerapan agregat. Di sini ada data berat jenis semen, yaitu sebesar 3,15 ton per meter kubik. Kemudian ada agregat halus dengan fineness modulus atau FM 2,46, berat jenis dry agregat halus 2,48, serta penyerapan agregat halus sebesar 4,57% dan kelembapan agregat halus 3%. Agregat kasar dalam keadaan kering dengan ukuran maksimal agregat kasar sebesar 20 mm, berat jenis dry agregat kasar 2,4, dry loaded unit weight atau DRUW dengan berat 1451 kg per meter kubik, penyerapan agregat kasar sebesar 0,35% dengan kelembapan agregat kasar sebesar 1%. Nah, langkah pertama adalah menentukan kuat tekan rata-rata atau FCR. Di sini kita menargetkan kuat tekan atau F aksen C sebesar 25 MPa dengan standar deviasi sebesar 4 MPa. Nah, ini standar deviasi jika ada data berdasarkan pengalaman yang telah kita lakukan. Namun, jika tidak ada data, kita bisa menggunakan tabel 5.3.2.2 SNI 2847 tahun 2013 dengan rumusan yang telah ditentukan. Margin yang digunakan adalah sebesar 1,34 kali standar deviasi, sehingga 1,34 dikalikan 4 sama dengan 5,36 MPa. Nah, kuat tekan rata-rata atau FCR yaitu sebesar F aksen C ditambah margin, yaitu 25 ditambah 5,36 sama dengan 30,36 MPa. Langkah kedua yaitu menentukan kadar air bebas, kadar semen, dan agregat kasar. Yang pertama adalah SLAM, ditetapkan sebesar 120 mm. Ukuran maksimum agregat kasar yaitu sebesar 20 mm diketahui dari data di awal. FM pasir sebesar 2,46 diketahui juga di data awal tadi. Kemudian kita tentukan kadar air bebas atau W. Kemudian adalah kita menentukan kadar air bebas, yaitu kadar air yang diperlukan dalam campuran untuk membuat beton. Nah, di sini kita dapat melihat di tabel A1.6.3.3. Caranya yaitu kita melihat dulu SLAM yang kita targetkan, yaitu tadi sebesar 120 mm, sehingga berada di antara 150 ke 175. Di sini kita lihat ukuran maksimum agregat kasarnya. Ada 9,5 mm, 12,5 mm, 19 mm, 25 mm, dan seterusnya. Kita tarik garis ke bawah, bertemu di satu titik yaitu sebesar 216 kg per meter kubik. Nah, di sini kita sudah dapat air yang kita perlukan yaitu sebesar 216 kg per meter kubik. Kemudian kita menentukan kadar udara.
Kadar udara didapatkan dari tabel yang sama dengan kadar air bebas. Di bagian sini, di bagian bawah sini, yaitu kita dapatkan dengan ukuran maksimum 19 mm sebesar 2%. Kemudian kita menentukan faktor air semen, yaitu adalah perbandingan secara berat antara air dengan semen. Ini dapat kita dapatkan dengan melihat tabel A1.6.3.4a. Di sini pertama kita tentukan FCR-nya. Tadi sudah kita tentukan sebesar 30 MPa. Lalu kita ambil yang non-air entrained concrete, yaitu sebesar 0,54. Kemudian kita menentukan kadar semen. Nah, karena kita sudah tahu perbandingan antara air dan semen atau kita sebut FAS, sehingga kadar semen dapat kita hitung dengan persamaan kadar air bebas dibagi dengan FAS, yaitu sebesar 216 dibagi 0,54 sama dengan 400 kg per meter kubik. Diketahui juga DRUW agregat kasar yaitu sebesar 1451 kg per meter kubik. Kemudian kita tentukan volume agregat kasar yang diperlukan dengan melihat pada tabel A1.6.3.6. Di sini kita perlukan data adalah fineness modulus agregat halus. Diketahui di data sebesar 2,4. Kemudian ukuran maksimumnya sebesar 19 mm. Sehingga kita tarik garis didapatkan volume agregat kasar sebesar 0,66. Kadar agregat kasar dihitung dengan mengalikan volume tadi ini 0,66 dikali dengan DRUW atau 0,66 dikali 1451. Nah, data-data yang kita dapatkan di sini adalah data hasil percobaan di video-video lainnya. Kalau belum tahu bagaimana cara dapatnya, bisa dilihat di video-video yang sudah kita upload sebelumnya. Kemudian langkah ketiga yaitu menghitung kebutuhan agregat halus. Tadi sudah kita hitung atau sudah kita dapatkan kebutuhan air, kebutuhan semen, agregat kasar, maka terakhir yang kita perlukan adalah menghitung kebutuhan agregat halus. Agregat halus dapat kita dapatkan dengan persamaan yang sangat sederhana, yaitu dengan rumus volume sama dengan berat dibagi dengan berat jenis. Dapat kita hitung volume air bebas, yaitu beratnya 216 kg dibagi dengan berat jenisnya, yaitu 1000 kg per meter kubik, 0,216 meter kubik. Volume semen 400 kg dibagi 3150 kg per meter kubik, 0,127 meter kubik. Volume agregat kasar 958 dibagi 2400 sama dengan 0,399 meter kubik. Sudah kita hitung volume air, volume semen, volume agregat kasar, jangan lupa kita tambahkan volume udara yang mungkin akan terjebak dalam beton, yaitu sebesar 2% atau 0,02 meter kubik. Nah, volume-volume tadi ini kita jumlahkan menjadi 0,762 meter kubik. Sehingga volume agregat halus sama dengan 1 meter kubik dikurangi dengan 0,762 meter kubik atau sama dengan 0,238 meter kubik. Berat agregat halus dapat kita dapatkan dengan rumus berat jenis dikali dengan volume. Berat jenis agregat halus 2480 dikalikan dengan volumenya sisa 0,238 meter kubik. Sehingga agregat halus yang kita perlukan sebesar 590 kg per meter kubik. Kemudian langkah keempat, yaitu penyesuaian kadar air. Agregat yang digunakan dalam perhitungan mix design adalah agregat dalam kondisi kering atau dry. Namun dalam aplikasinya, agregat yang digunakan harus dalam kondisi SSD. Jika agregat yang digunakan tidak dalam kondisi SSD, maka diperlukan penyesuaian kadar air dan agregat dengan rumusan sebagai berikut, yaitu penyesuaian air sama dengan minus kebutuhan agregat dikalikan dengan kelembapan dikurangi penyerapan. Sehingga diketahui kelembapan agregat halus sebesar 3%, penyerapannya 4,57%, sehingga dapat disimpulkan kondisi pasir kekurangan air atau dalam kondisi kering. Sehingga penyesuaiannya adalah negatif 590 yang merupakan kebutuhan agregat kasar dikalikan dengan 3% dikurangi 4,57% sama dengan 9,3 kg per meter kubik. Airnya kita tambahi karena kondisi pasir dalam keadaan kering. Kemudian kelembapan agregat kasar yaitu sebesar 1% dan penyerapannya sebesar 0,35%, sehingga dapat kita ketahui kondisi agregat kasar dalam keadaan basah.
Penyesuaiannya dapat kita hitung dengan rumus negatif kebutuhannya, negatif 998 dikalikan 1% dikurangi 0,35% sama dengan negatif 6,2 kg per meter kubik, atau airnya dikurangi. Kemudian langkah kelima adalah penyesuaian kadar agregat. Adanya penyesuaian kadar air menyebabkan kadar agregat juga perlu disesuaikan agar volume beton yang dihasilkan tidak berubah atau tetap 1 meter kubik. Penyesuaian agregat sama dengan kebutuhan agregat dikalikan kelembapan. Kelembapan agregat halus sama dengan 3%, maka penyesuaiannya adalah 590 dikalikan 3% atau 17,7 kg per meter kubik. Kelembapan agregat kasar sebesar 1%, sehingga penyesuaiannya 958 dikalikan 1% sama dengan 9,6 kg per meter kubik. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan dari semua yang sudah kita hitung, kebutuhan air sama dengan 216 ditambahkan dengan penyesuaian air, yaitu sama dengan 216 ditambah 9,3 ditambah negatif 6,2 sama dengan 219,1 kg per meter kubik. Kebutuhan semen tidak berubah, tetap 400 kg per meter kubik. Kebutuhan agregat halus sama dengan kebutuhan awal ditambah penyesuaian agregat, yaitu 590 ditambah 17,7 sama dengan 607,7 kg per meter kubik. Kemudian ada kebutuhan agregat kasar, kebutuhan awal 958 ditambahkan dengan penyesuaian sebesar 9,6 sehingga didapatkan 967,6 kg per meter kubik. Nah, itu dia bagaimana cara menentukan proporsi beton untuk mendapatkan kuat tekan tertentu dengan karakteristik tertentu seperti slam tertentu dengan volume total 1 meter kubik. Perlu diingat di sini bahwa mix design itu adalah suatu metode pendekatan. Jadi, perlu kita lakukan trial atau uji coba untuk menentukan apakah mix design yang kita buat itu sudah benar atau belum. Apakah kalian sudah paham? Kalian semua sudah paham? Kalau belum, tonton lagi. Jangan lupa untuk like and subscribe channel kita agar channel kita semakin berkembang. Terima kasih telah menonton saya. Terima kasih telah menonton Live in Your Grass. Like video ini apabila kalian suka dan subscribe channel ini untuk mendukung agar channel ini dapat berkembang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar kalian selalu mendapatkan info video terbarunya. See ya!